semua, perkenalkan nama saya Gracia Belisyagan dengan NIM 11S23043 dari proyek 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang menggunakan basis web atau PubWeb, di mana saya di sini memilih proyek dengan topik cashflow. Next, di sini ada pun tujuan proyek ini adalah Cashflow API adalah layanan yang dibuat untuk membantu pengguna atau user mencatat, memantau, dan menganalisis arus keuangan secara pribadi dan real time. Layanan ini memudahkan pengguna dalam mengatur data keuangan seperti pemasukan, pengeluaran dari berbagai sumber, seperti uang tunai, tabungan, dan pinjaman. Dengan adanya Cashflow API, pengguna dapat melihat dan memahami pola keuangan mereka dengan lebih mudah. Selain itu, sistem ini dirancang agar aman, terintegrasi, dan sederhana. Digunakan untuk membantu pengguna membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Di mana setiap permintaan request ke API memerlukan base URL sebagai alamat utama dan token autentikasi untuk memverifikasi identitas user. Dengan mekanisme ini hanya pengguna yang memiliki token valid yang dapat mengakses atau memodifikasi data keuangan mereka sehingga keamanan tetap terjaga. Di sini ada komponen base URL dan keterangan diri. Nah, dengan catatan token biasanya dikirim melalui header authorization pada setiap request. Tanpa token yang valid, server akan menolak akses dengan pesan unauthorized. Adapun fitur utama atau endpoint dalam proyek ini adalah tambah cashflow, ubah cashflow, hapus cashflow, lihat semuanya, detail data, label, statistik harian, dan statistik bulanan. Untuk URL dan deskripsi boleh kita lihat pada slide yang sudah saya buat. Next. Di sini ada autentikasi dan token atau login API, di mana bagian ini adalah inti autentikasi aplikasi. Fungsi post login, nah di sini adalah mengirim data ke API dan menyimpan token hasil respons ke local storage agar pengguna tetap terautentikasi. Token ini kemudian digunakan untuk mengakses endpoint lain seperti cashflow dan statistik keuangan, menjadikannya pusat keamanan seluruh sistem. Oke, lanjut ke di sini menambahkan data cash flow. Di sini kode di atas merupakan API cash flow yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi dan server untuk mengelola data arus kas, di mana di sini ada fungsi out digunakan untuk mengambil token dari local storage agar setiap permintaan ke server terautentikasi dengan aman. Fungsi utama request menjadi uh, pusat permintaan atau request handler yang mengirim data ke server, memproses respon, serta menangani kesalahan jika permintaan gagal. Objek cashflow API berisi kumpulan fungsi utama seperti list untuk mengambil data cashflow, add untuk menambahkan data baru, update untuk memperbarui data berbagai berdasarkan ID. Oke. Lanjut ke, nah di sini ada saya buat fiturnya itu mengambil statistik harian, di mana kode ini merupakan bagian inti dari modul pengambilan data statistik arus kas harian atau cash flow daily stats. Variable base URL menyimpan alamat utama API agar mudah digunakan di berbagai fungsi. Objek cash flow stat berisi fungsi daily yang menggunakan Axios untuk mengirim perintah HTTP GET ke endpoint /cashflow/stat cash daily. Hasil respon dari server kemudian dikembalikan dalam bentuk data siap pakai. Tujuannya adalah menyediakan cara menyederhanakan dan efisien bagi aplikasi untuk mengambil data statistik arus kas secara langsung dari server. Oke, next. Di sini ada di sini ada implementasi logika dashboard cash flow, di mana kode ini versi inti dari halaman dashboard yang menampilkan ringkasan dan grafik arus kas pengguna. Komponen memanggil dua API, yaitu getStatsMonthly untuk menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan selisihnya, serta getStatsDaily untuk menyimpan data grafik harian. Hasil data kemudian disesuaikan dalam
eh, line chart agar pengguna bisa melihat tren keuangan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah memberi tampilan cepat dan informatif tentang kondisi keuangan tanpa kode tambahan yang panjang. Oke, lanjut di sini ada struktur dasar API Helper. Kode ini merupakan modul pembantu API atau API Helper yang berfungsi sebagai pengatur utama dalam proses komunikasi antara aplikasi dan server. Fungsi get token dan set token digunakan untuk menyimpan serta mengambil token autentikasi dari local storage, memastikan setiap permintaan API aman dan terotorisasi. Sementara itu, fetch data menjadi fungsi inti yang mengirim permintaan HTTP ke server dengan menambahkan hidden otorisasi otomatis. Tujuannya adalah agar setiap komponen lain bisa menggunakan request ke API secara mudah, konsisten, dan terstruktur. Oke. Lanjut ke struktur navigasi dan autentikasi aplikasi, di mana kode ini adalah file utama aplikasi React yang mengatur seluruh rute dan proteksi akses. Komponen private berfungsi memastikan hanya pengguna yang sudah login atau memiliki akses token yang bisa mengakses halaman tertentu seperti cash flow dan stats. Komponen AppNet navbar muncul hanya saat pengguna login, sementara fungsi login dan logout memperbaharui status token di aplikasi. Tujuan kode ini adalah mengelola navigasi atau autentikasi dengan cara paling sederhana, tetap fungsional. Nah, di sini ada entry point aplikasi. Kode ini merupakan titik awal atau entry point dari aplikasi React yang berfungsi untuk menampilkan seluruh komponen ke dalam browser melalui elemen dengan ID sama dengan root. Di dalamnya komponen utama app dirender dan dibungkus oleh provider dari Redux agar semua bagian aplikasi dapat mengakses data global secara terpusat melalui store. Oke. Adapun kesimpulan dari proyek tersebut adalah proyek Cashflow App merupakan hasil pengembangan aplikasi web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data keuangan secara digital, aman, dan efisien. Di mana secara keseluruhan proyek ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang penerapan konsep front-end development, integrasi API, dan pengelolaan data keuangan modern dalam satu sistem yang utuh dan terstruktur. Oke, demikian untuk yang bisa saya jelaskan. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan sistem yang sudah saya buat dan sudah saya deploy. Oke, bisa kita lihat di sini adalah halaman dari login yang saya buat. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi kita langsung ke ini saja, langsung login. Oke, nah ini di sini kita langsung menambah saja. Contohnya gaji, deskripsinya itu uang bulanan. Nah, contohnya gajinya itu 10 juta. 10 juta. Kita tambah. Nah, berhasil menambahkan data. Nah, di sini langsung ada inflow. Inflow itu adalah pemasukan kita, yaitu 10 juta. Nah, untuk di stats dia langsung tambah, yaitu pada tanggal 12 dia surplus, yang artinya dia positif atau uangnya itu dalam keadaan stabil. Sedangkan kalau defisit itu uangnya itu minus, gitu. Nah, about juga saya buat. Jadi ini adalah real time untuk statistiknya dan kita juga bisa detail dan kita juga bisa update contohnya bulanan Oktober. Oke. Nah, berhasil mengubah data. Nah, dia mengubah bulanan. Coba kita hapus. Oke. Oke, dan dia akan terhapus. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.